Habibie yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Inilah ayat yang menjadi landasan kita tentang siam ataupun berpuasa di bulan Ramadan. Lalu apa saja amalan yang perlu kita siapkan sebelum datangnya bulan Ramadan? Amalan yang kita lakukan, mungkin pernah juga kita sampaikan materi ini di tempat yang sama pada kesempatan sebelum-sebelumnya. Paling tidak ada 6 persiapan menyambut datangnya bulan Ramadan yang bisa kita lakukan. Pertama adalah memperbanyak doa. Yang kedua, segera membayar hutang puasa yang wajib. Yang ketiga, mempersiapkan bekal ilmu. Yang keempat, menyelesaikan urusan-urusan dunia. Kemudian yang kelima, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dan yang terakhir, mulailah dengan membaca Al-Quran. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang coba kita ingin bahas pada kesempatan kali ini. Tetapi bukan berarti ini membatasi. Saya yakin banyak segala hal persiapan-persiapan yang patut kita lakukan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tetapi minimal ya, dari sekian banyak, daripada kita tidak bisa mempersiapkan sama sekali, minimal 6 hal ini. Saya yakin kalau berbicara tentang persiapan sangat banyak. Tetapi jangan sampai yang banyak itu akhirnya ternyata satu pun persiapan tidak kita lakukan. Dalam kaidah usul fikih disebutkan, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Sesuatu yang tidak bisa secara ideal kita lakukan secara sempurna, maka tidak berarti kemudian kita tinggalkan seluruhnya. Ketika persiapan menyambut bulan suci Ramadan itu kita anggap sangat banyak, jangan sampai kemudian menyebabkan kita akhirnya tidak sanggup dengan persiapan yang begitu banyak sehingga kemudian ditinggalkan sama sekali. Tetapi lakukanlah apa yang minimal bisa kita lakukan sebagai persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Pertama adalah memperbanyak doa. Sebab yang mengetahui tentang umur dan usia kita, bahkan yang mengetahui tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita tidak berbicara yang akan datang itu adalah sebulan 2 bulan. Berbicara tentang masa yang akan datang itu mungkin bisa hitungan hari, bahkan kurang dari hari, hitungan jam, bahkan kurang dari hitungan jam, hitungan menit, hitungan detik. Yang tahu tentang hal itu, tentang diri kita, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyatakan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah seseorang di antara kalian tahu tentang apa yang besok akan dia lakukan. Dan seseorang di antara kalian tidak tahu kapan akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa memprogram, kita bisa merencanakan, kita bisa membuat planning, tetapi sesungguhnya semua program, planning dan rencana itu hakikatnya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Bisa saja kita kemudian tidak diberikan usia panjang oleh Allah. Bisa saja kemudian kita tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Karena yang mengetahui tentang ajal usia kita, yang tahu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita perbanyak berdoa memintanya kepada Allah. Apa doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu adalah doa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Makanya ini seorang salaf bernama Ma'la bin Al-Fadl.
Qala Ma'la bin Al-Fadl. Ma'la bin Al-Fadl seorang tabi'in, beliau mengatakan kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan. Yad'unahu sittata ashhurin ayyataqabbala minhum. Kanu, mereka dahulu, yang dimaksud mereka dahulu itu adalah para sahabat Rasulullah SAW dahulu. 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka sudah selalu berdoa kepada Allah agar dijumpakan dengan bulan Ramadan. Berarti kalau 6 bulan sebelumnya, kalau kita hitung mundur berarti bulan apa? Ramadan berarti Sya'ban, kemudian Rajab, Jumadil Tsaniyah atau Jumadil Akhirah, Jumadil Ula, kemudian Rabiul Tsaniyah, Rabiul Tsani, Rabiul Awal. Dari sejak bulan Rabiul Awal mereka sudah apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Pertanyaannya Bapak Ibu, sampai detik ini kita sudah berdoa belum? Sudah berdoa belum kita agar dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan? Kita tinggal apa? Tidak sampai 1 bulan lagi sudah masuk di bulan Sya'ban. Sementara para salaf berdoa kepada Allah itu agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan jauh 6 bulan sebelumnya. Sudah dimulai berdoa itu. Maka minimal ya, kalaupun sampai hari ini kita belum berdoa, berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Para sahabat demikian yang mereka lakukan. Ini gambaran kenapa para sahabat berdoa jauh-jauh 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah. Ini menggambarkan betapa rindunya mereka, betapa cintanya mereka dengan bulan Ramadan. Betapa taunya tentang nilai dan harga bulan Ramadan bagi para sahabat, sehingga mereka 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan sudah sering berdoa kepada Allah. Maka pernah kita contohkan, kalaulah bulan Ramadan ini ibarat tamu. Ibarat tamu, tapi bukan sembarang tamu, tamu yang istimewa, tamu yang spesial. Di dalam kehidupan kita, di dalam kita bermuamalah, ketika kita akan kedatangan tamu, atau ketika ada seseorang yang bagi kita orang tersebut sangat istimewa, sangat berharga, kemudian kita dapat informasi bahwa orang tersebut akan datang bertamu kepada kita, apa kira-kira yang kita lakukan? Pasti kita penuh harap. Mungkin kita akan cek kepada orang itu kepastian datangnya kapan, bulan-bulan apa, bila perlu jamnya jam berapa lama dia akan datang. Kita cek. Setelah ternyata betul bahwa tamu yang spesial dan istimewa tadi memang akan datang bertamu kepada kita, lalu apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan persiapkan semaksimal mungkin, seperfect mungkin, seistimewa mungkin. Jangan sampai kemudian tamu tersebut datang kepada kita dalam kondisi kita tidak siap, dalam kondisi kita masih ala kadarnya, dalam kondisi kita bahkan mengecewakan. Pasti kita tidak akan melakukan seperti itu. Nah, jadi berdoanya para sahabat 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan menggambarkan betapa cintanya mereka dengan bulan Ramadan, betapa rindunya mereka ingin bertemu dengan bulan Ramadan, betapa mereka mengetahui tentang kualitas, tentang nilai bulan Ramadan. Maknanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin kita tahu tentang nilai bulan Ramadan, semakin kita tahu tentang betapa istimewanya bulan Ramadan, maka tentunya kita semakin rindu untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, sehingga menjadikan kita banyak-banyak berdoa kepada Allah agar bertemu dengan bulan Ramadan. Tetapi kalau kita tidak mengenal banyak tentang keistimewaan bulan Ramadan, atau bagi seseorang bulan Ramadan itu tidak ada kelebihannya, tidak spesial, tidak istimewa,
maka jangankan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan untuk didatangi, jangankan untuk berdoa, apalagi didatangi, pasti apa? Pasti tidak akan mau. Berat rasanya kedatangan bulan Ramadan, sulit rasanya didatangi dengan bulan Ramadan. Tapi para sahabat ternyata mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka bertemu dengan bulan Ramadan, 6 bulan berikutnya mereka memperbanyak doa kepada Allah agar amalan di bulan Ramadan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau di bulan Ramadan amalan mereka tidak diterima kan sangat sia-sia, Ibu. Amalan ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan. Yang datangnya hanya setahun sekali belum tentu kita bisa berjumpa di tahun-tahun yang lain. Tetapi ternyata amalan di bulan itu ternyata tidak terima, kan sangat merugi. Ketika para sahabat itu tahu nilai bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan amal ketaatan dilipat gandakan, mereka takut kalau amalan bulan Ramadan tidak diterima. Nah, justru berdasarkan firman Allah, kalau berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, justru orang yang akan semakin takut, khawatir dan cemas amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala justru adalah mereka yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru orang yang tidak taat, tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala tidak merasa khawatir, tidak merasa takut kalau amal ibadah mereka tidak diterima. Yang justru takut dan khawatir adalah mereka yang memanfaatkan bulan Ramadan dengan amal ketaatan dan amal soleh. Apa doa yang diantaranya yang bisa kita ucapkan atau kita mohonkan kepada Allah? Diantaranya adalah doa yang diajarkan oleh seorang tabi'in bernama Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir dalam kitab ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menulis bahwa Yahya bin Abi Katsir dalam berdoa kepada Allah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, para salaf berdoanya seperti ini: Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ada 3 baris ya. 3 baris doa ini insyaallah pendek, diulang-ulang. Kalau ibu-ibu yang biasa ikut tahfidz, tahsin, insyaallah lewat doa ini dah. Biasa hafal beberapa surat Al-Qur'an, kalau cuma ngapal 3 baris insyaallah mudah ya. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai pada bulan Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan.